Pada sesi ini akan kita bahas kelanjutan materi kita, yaitu tentang materi komponen mekanik dan komponen sipil gardu distribusi. Materi sebelumnya, sesi sebelumnya sudah kita bahas tentang komponen mekanik, maka sekarang kita akan lanjutkan dengan komponen sipil gardu distribusi. Pertama, gedung kontrol atau control building. Jadi control building ini berfungsi sebagai pusat pengontrolan dan pengoperasian komponen-komponen yang ada pada gardu. Di mana di dalam gedung ini akan terdapat beberapa ruangan seperti ruang peralatan kontrol dan ruang kubikal. Jadi ada nanti kalau Anda berkunjung ke sebuah gardu, terutama gardu induk ini, itu akan terlihat jelas gedung kontrolnya. Silakan Anda minta izin untuk bisa masuk ke dalam gedung tersebut, sehingga akan Anda bisa melihat ruangan peralatan kontrol, ruang operator, dan ruang kantor gardu induk. Ada juga ruang relay, ruang komunikasi, dan ruang baterai. Ini semuanya terdapat di dalam gedung kontrol. Ini contoh suatu bangunan gedung kontrol dari gardu induk dengan ekstra tinggi Bandung Selatan. Selanjutnya, komponen sipil lainnya itu ada pondasi yang digunakan sebagai tempat kedudukan peralatan, seperti peralatan transformator daya. Ini gambarnya, ini sedang pembangunan untuk pondasi dudukan transformator daya. Terus ada dudukan sirkuit breaker. Nah ini ya, ada dudukan disconnecting switch. Itu sama bentuknya dengan dudukan untuk sirkuit breaker atau pemutus ini. Dan disconnecting switch ini sering juga disebut sebagai pemisah ya. Untuk CB disebut dengan PMT, pemutus. Ini pemisah, PMS. Ada transformator arus yang digunakan sebagai alat untuk pengukuran arus ya. Dan juga ada lighting arrestor, ada potential transformer, trafo tegangan. Semuanya ini didudukkan pada sebuah pondasi di gardu. Jadi ini pondasi ini bagian dari sipil. Selanjutnya tentang got kabel atau kabel dak. Kalau di dalam panel hubung bagi atau PHB atau panel-panel kontrol itu ada di sana kabel dak. Kabel dak itu gunanya untuk tempat kabel yang akan melintasi atau yang akan menghubungkan antara komponen dan komponen lainnya, antara bagian yang satu dan yang bagian lainnya, supaya lebih rapi dan lebih aman. Dan itu akan ditutup. Di gardu juga ada peletakan kabel melalui got yang akan menghubungkan antar peralatan dan juga antar peralatan dengan peralatan di gedung kontrol. Jadi antar peralatan di dalam gardu ini misalnya ada di sini gotnya ini ya, ditutup supaya rapi. Jadi antar peralatan di dalam gardu ini akan terhubung melalui kabel-kabel yang dipasang pada got. Dan juga dari peralatan ini ke control building atau gedung kontrol akan dipasang melalui atau akan diletakkan melalui got yang ada pada area gardu. Itu bagian atau komponen utama dari komponen sipil pada gardu distribusi atau pada gardu induk juga. Jadi ini materinya sangat singkat, mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih untuk sesi ini. Jadi sesi berikutnya kita akan masuk pada komponen kelistrikan gardu distribusi. Terima kasih, sampai ketemu di sesi berikutnya.